Judi online selalu jadi topik yang kontroversial, apalagi di beberapa negara seperti Indonesia. Aspek religius menjadi bagian kunci dari sikap terhadap judi di Indonesia. Meski demikian, hampir di seluruh dunia judi adalah bisnis yang dikenal dengan beragam nuansa gray area. Yuk kita bahas lebih lanjut. Hai teman pembelajar, tahukah jika judi sebagai industri kerap dikaitkan dengan addiction trifecta atau 3 serangkai kecanduan digital yang kerap berkaitan, yakni judi, pornografi, dan gaming. Ketiganya kerap dianggap bisnis dewasa yang menimbulkan kecanduan dan secara moral bermasalah. Hal ini membawa dampak ekonomi dan sosial yang perlu kita perhatikan. Judi di Indonesia masih dilarang, meski begitu negara tetangga kita Kamboja merupakan pusat perjudian online di Asia Tenggara. Hal ini kemudian membuat Indonesia menjadi target pasar sekaligus kerap menjadi sasaran rekrutmen pekerja ilegal agen-agen judi online di Kamboja. Ini jadi masalah serius yang perlu ditindaklanjuti. Bisnis judi online meski sudah kerap kali diblokir, kenyataannya masih cukup banyak orang bisa terpapar. Kembali pada digital addiction trifecta, orang yang cenderung mengkonsumsi konten porno dan gaming dewasa akan terekspos konten judi online. Berikut data-data yang menunjukkan hal tersebut. Bahayanya lagi, penetrasi semacam ini sangat rentan untuk masuk di audiens di bawah umur. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, hingga September 2023 lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir di Indonesia. Namun teknologi memungkinkan situs-situs baru terus bermunculan, memanfaatkan alat seperti VPN dan media sosial untuk menjangkau pengguna Indonesia. Survei Badan Pusat Statistik BPS menemukan bahwa sekitar 21% pengguna internet di Indonesia pernah terpapar situs judi online, dengan generasi muda sebagai target utama karena tingginya penetrasi internet. Dampak negatif yang kerap kali bermasalah adalah isu kecanduan judi, perilaku keuangan yang beresiko, dan utang yang melilit. Kemudian juga dampak depresi dan stres karena perilaku digital yang tidak sehat. Lebih jauh lagi, hal ini juga mempengaruhi ketimpangan sosial, konflik rumah tangga, dan akses informasi tidak layak untuk anak-anak. Berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, lebih dari 40% pengaduan terkait masalah finansial dalam 3 tahun terakhir dihubungkan dengan kecanduan judi online. Dampak tidak hanya terlihat pada ekonomi, tetapi juga pada kesehatan mental. Banyak yang mengalami stres berat, kecemasan, dan konflik dalam keluarga akibat tekanan finansial dari kekalahan berjudi. Sementara itu, di tingkat global, lebih tepatnya di Asia Tenggara, Kamboja menjadi pusat perhatian karena perannya sebagai basis industri judi online. Negara ini telah lama dikenal sebagai pusat perjudian. Sejarahnya bermula pada 1990-an pada saat pemerintah membuka tender untuk mendirikan kasino guna memulihkan ekonomi pasca Perang Saudara. Kota Sihanoukville menjadi epicentrum aktivitas ini, didukung oleh investasi besar dari Tiongkok sejak 2017. Berdasarkan laporan Cambodia Ministry of Economy and Finance pada 2022, industri perjudian menyumbang 2 miliar atau sekitar 12% dari pendapatan negara. Namun kemajuan ekonomi ini datang dengan harga sosial yang mahal. Laporan dari International Labour Organization atau ILO pada 2023 mengungkap peningkatan kasus eksploitasi tenaga kerja di sektor perjudian Kamboja. Banyak tenaga kerja asing, termasuk warga negara Indonesia, direkrut secara ilegal. Masalah ini menjadi perhatian komunitas internasional. UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, melaporkan bahwa industri judi sering digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Meskipun pemerintah Kamboja telah menutup lebih dari 50 operator judi ilegal pada 2023, lemahnya regulasi membuat industri ini tetap tumbuh. Kembali ke Indonesia, perbedaan legalitas antara kedua negara semakin memperumit situasi. Judi online dilarang keras di Indonesia dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun larangan ini tidak menghentikan aktivitas judi online karena operator asing tetap menargetkan warga Indonesia melalui teknologi canggih. Menurut Drone Emprit, sebuah situs web yang menganalisis perilaku online masyarakat, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain judi online terbesar di dunia, mencapai lebih dari 2 juta orang. Perputaran uang di sektor ini juga fantastis, mencapai 800 triliun rupiah pada 2024. Hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial. Banyak korban judi berasal dari kelompok ekonomi rentan yang mudah terjerat oleh iming-iming kemenangan cepat. Selain dampak ekonomi, eksploitasi tenaga kerja juga menjadi sorotan. Banyak warga Indonesia bekerja di industri ini di luar negeri, terutama di Kamboja. Sebagian direkrut secara sadar melalui aplikasi seperti Telegram, tetapi tidak sedikit yang terjebak oleh janji pekerjaan bergaji tinggi. Setelah sampai di lokasi, mereka menghadapi ancaman, pemaksaan hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Masalah ini juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Judi online seringkali dimulai dari deposit kecil dengan janji keuntungan besar. Awalnya kemenangan kecil membuat pemain percaya diri, tetapi akhirnya mereka terus kalah sehingga kehabisan tabungan. Hal ini seringkali memicu konflik rumah tangga, kekerasan, hingga memaksa pemain meminjam uang dari layanan pinjaman online. Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti memblokir situs judi ilegal, meningkatkan literasi digital, dan mengadakan kampanye kesadaran. Upaya ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Penting untuk menolak ajakan judi online, meningkatkan pemahaman resiko, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Kerjasama antar lembaga pemerintah juga sangat penting. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online diharapkan dapat menekan penyebaran aktivitas ini. Masyarakat pun dapat mendukung dengan menjadi lebih waspada terhadap aktivitas online yang mencurigakan, sekaligus melindungi keluarga dari jebakan judi online. Fenomena ini tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga merusak struktur sosial, sehingga membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Fenomena judi online yang menghubungkan Indonesia dan Kamboja bukan sekedar persoalan ekonomi atau teknologi, tetapi sebuah cerminan gelap bagaimana kelemahan regulasi, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi manusia saling terkait dalam jaringan global yang rumit. Di satu sisi, Kamboja menikmati keuntungan ekonomi dari industri ini. Sementara di sisi lain, Indonesia menanggung dampaknya, kehancuran keluarga, kerugian finansial, hingga kehilangan martabat manusia. Ini adalah panggilan darurat bagi kedua negara untuk tidak hanya melihat angka-angka keuntungan atau kerugian, tetapi juga menyadari harga sosial yang harus dibayar. Masa depan generasi muda dan stabilitas masyarakat berada di ujung tanduk. Kita tak bisa lagi hanya menjadi penonton, sudah saatnya bertindak sebelum semuanya benar-benar terlambat. Saya Angtiasti Jiwazidi, sampai jumpa di Insight Blitz episode berikutnya.